Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, salam santun dari Madiun, salam sehat. Semoga jenengan semuanya selalu diberkati dan selalu semangat. Dulur-dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, saat ini dilema yang dihadapi petani porang terutama banyak mengeluh tentang porang, termasuk pasarnya yang selama tahun 2022 ini kurang baik-baik saja. Tetapi dulur, sekarang untuk bunga spora saja sudah seperti ini, siap panen. Dan saya mengajak untuk khususnya petani itu kalau kataknya saatnya panen dipanen, kalau sporanya saatnya panen dipanen. Jangan sampai terbawa euforia karena harga, karena untuk porang sendiri masih bagus lah saat ini. Untuk perkembangan porang baik-baik saja, nggak ada masalah, cuma pasarnya saja yang agak bermasalah. Jadi lebih baik tetap dirawat, karena hukum berdagang itu adalah hasil, tetapi kalau hukum petani itu adalah hidup, subur, dan panen. Dan itu menurut hukum petani panen, tetapi menurut hitung-hitungan pedagang kurang berhasil, karena mungkin karena keadaan saat ini. Dan semoga khususnya petani tetap semangat, tidak terbawa alur yang seperti ini, tetapi ada solusi-solusi jangka pendek, jangka panjang, ataupun jangka menengah untuk menghadapi kesulitan ini. Kita jangan menikmati kesulitan, tapi kita harus lepas dari kesulitan. Banyak juga yang sudah busuk, bahkan dimakan burung kutilang seperti ini, malah nggak dipanen. Ini kalau menurut saya malah kurang bersyukur. Jadi kalau memang kita tanam porang sudah tumbuh porang subur dan bisa menghasilkan porang, itu sudah poin. Dan itu perlu disyukuri. Dan yang jelas jangan sampai cuma untuk jenengan tanam untuk makanan burung kutilang. Tetap dirawat untuk indukan ataupun untuk bibit di tahun 2022-2023. Ini suka duka kita bersama, tidak hanya jenengan saja, baik itu petani lama maupun petani baru menghadapi imbas ini. Dan semoga ini tidak berkepanjangan dan akan ada jalan yang baik. Karena kita sebagai petani cuma bisa berusaha dan budidaya. Untuk hasil kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap yakin soro yo karo porang, seneng yo karo porang. Jadi insya Allah Martono Porang Madiun akan menemani jenengan dalam keadaan porang jaya yo menemani, porang lesu yo menemani. Jadi kita akan tetap setia dan konsisten tetap di jalur porang. Jadi nggak usah khawatir, setelah porang seperti ini channel Martono Porang Madiun meninggalkan enggak. Kita akan tetap bersama jenengan, suka maupun duka bersama porang. Gatelen porang opo keroken duit. Tetap semangat dan semangat lagi. Pokoknya semangat loh. Semangat ngopi-ngopi. Wajarlah yang baru mengenal porang sekitar setahun, 2 tahun, bahkan cuma 3 tahun itu untuk meninggalkan porang karena merasa usaha di bidang porang tidak berhasil dan sebagainya. Padahal ini ujian. Jadi kita pakai sudut pandang yang mana? Jadi kita pakai sudut pandang
bertani atau kita pakai sudut pandang berusaha. Kalau kita pakai sudut pandang berusaha, otomatis ya namanya usaha gagal itu wajar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dalam usaha lor. Itu siap berangkat, porang kering lor itu. Porang kering sudah siap berangkat. Kebetulan lewat depan rumah. Dulur, jadi banyak yang bilang bahwasanya porang akan ditinggalkan atau kapok seperti itu hak setiap siapapun. Kalaupun nggak ingin melanjutkan, nggak konsisten, ya monggo. Tetapi bagi saya porang adalah hidup saya, dan porang adalah bagian dari cerita hampir 4 dekade lah, saya pikir 4 dekade lebih. Saya itu hidup bersama porang. Jadi kalau porang keadaan seperti ini, bukan malah dibully dan dicemooh, tetapi ini adalah ujian. Jadi kita pakai sudut pandang seorang petani saja, jangan pakai sudut pandang pengusaha. Karena dalam usaha itu pasti ada pasang surut. Seperti juga bertani. Saya mengajak jenengan berpikir lebih ke belakang sedikit, atau dengan cara berpikir petani. Banyak kegagalan dalam bertani itu, terutama yang memang notabene petani, seperti petani bawang merah itu kena hujan saja berturut-turut selama seminggu, apalagi hujannya malam hari, itu pasti moler-moler dan gagal panen. Tetapi petani bawang merah tetap tanam lagi dan tanam lagi, nggak kapok. Begitu juga untuk petani padi, kadang potong leher, kadang pusuh. Itu pun nggak ada ceritanya petani padi itu terus kapok nggak tanam padi. Begitu juga untuk petani singkong. Petani singkong itu biasanya karena lokasinya dekat hutan, biasanya dimakan celeng. Itu pun mereka tetap tanam singkong setiap tahun. Begitu juga petani jagung, itu kadang dimangsa oleh tikus, nggak panen sama sekali, tetapi mereka tetap tanam jagung dan tanam jagung. Jadi bukan masalah nggak panen, apalagi terjadi di porang ini bukan gagal panen. Perlu digarisbawahi, di porang ini bukan gagal panen. Untuk pengeluaran juga termasuk pupuk-pupuk seperti ini setiap tahun juga menggunakan, dan juga apakah kalau bisa dikatakan kali ini fenomenanya bukan gagal panen. Untuk porang siap panen, untuk porang nggak ada kendala, nggak ada penyakit. Tapi porang pun juga banyak penyakitnya, tetapi ketika musim panen ini nggak ada penyakit yang signifikan ataupun penyakit yang memang berbahaya menggagalkan panen, nggak ada. Tetapi permasalahan di sini cuma masalah harga. Kalau harga itu petani nggak bisa bikin harga. Yang mengakibatkan harga naik turun itu ya, kalau menurut saya keamanan internasional, termasuk perang Ukraina dan Rusia, itu mungkin juga ada pengaruhnya sedikit di ekspor impor. Terus yang kedua, keamanan dunia atau zona-zona wilayah yang kita kirimi ekspor impor itu, baik di produksi bahan baku misalnya Indonesia, atau keamanan yang kita kirimi, negara kita kirimi itu memang tidak aman. Mungkin terjadi konflik, mungkin terjadi perang, atau mungkin jelang politik seperti itu, pilihan presiden atau perdana menteri seperti itu, ataupun di antara dua belah pihak itu ada wabah penyakit seperti kemarin corona dan sebagainya. Itu juga pengaruh.
Yang selanjutnya juga berpengaruh kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah penerima maupun pemerintah pengirim. Kebijakan di sana macam mana itu harus ACC clear lah. Seperti sekarang yang banyak diutarakan yaitu GACC. Itu saya pikir itu masalah administrasi saja. Jadi masalah administrasi dan juga hubungan bilateral antara negara penerima dan negara produsen. Bisa dikatakan Indonesia produsennya, penerimanya bisa negara, tidak hanya Cina saja. Penerima bisa negara yang lain. Jadi kita nggak terpancang pada Cina saja. Mungkin selama ini fokusnya cuma Cina. Tetapi negara penerima kan bukan hanya Cina, walaupun linknya mungkin lewat jalur-jalur tikus, mungkin lewat jalur semut atau pelabuhan kecil. Itu teknis saja, itu urusannya mereka para pelaku pasar. Jadi itu urusannya pelaku pasar. Begitu juga situasi keamanan terutama di Indonesia sendiri. Indonesia aman. Kalau Indonesia aman ya ekspor impor jalan lancar. Apalagi kemarin itu nggak aman karena ada wabah corona yang diteruskan dengan COVID, diteruskan dengan pandemi, diteruskan dengan Omikron, wis apalah jenenge. Itu merugikan kita. Terutama efeknya ya sampai di petani seperti itu. Dan juga untuk situasi politik di negeri kita. Kalau negeri kita situasi politik saya pikir untuk saat ini enjoy, nggak ada masalah. Nggak ada kudeta, nggak ada, walaupun kemarin ada demo, walaupun demonya nggak diekspos ke media, tetapi sebagai petani kecil juga tahu itu ada demo. Dan sebagian juga demo memperjuangkan petani porang seperti itu. Kita sebagai petani ya mendukung, karena demo itu kan cuma mengingatkan atau mengkritik atau kasih saran, kasih solusi gitu. Dan juga situasi keadaan Indonesia ini, pasarnya sehat atau tidak. Dan kali ini yang terjadi ternyata masalah kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah menerapkan registrasi lahan untuk petani, menerapkan sertifikasi untuk bibit, juga menerapkan itu yang GACC itu apa singkatane, gak iso nerokno aku. Sedangkan GACC lampirannya harus pakai registrasi ini urung dadi. Jadi saat ini petani itu banyak yang belum register itu, karena ternyata dalam pelaksanaannya register bayar. Petani wis regane porang kaya ngene dikon bayar ya, tak pikir banyak yang tidak melakukan itu. Itu bukan kesalahan petani. Walaupun grotas gratis kenyataannya bayar. Jadi itulah dulur. Jadi kita sebagai petani, kita tetap merawat porang kita dan juga tetap yakin dengan porang. Jadi jangan sampai sakit hati, apalagi porangnya ditinggalkan sampai enggak dirawat. Itu malah nanti berakibat buruk bagi ekonomi jenengan. Karena perlu diingat, dulunya senian tanam porang itu sudah memerlukan biaya. Sekarang terus solusinya bagaimana Pak Puh untuk jangka pendek? Untuk solusi jangka pendek yaitu dipanen sesuai kebutuhan saja. Kebutuhannya kalau sedikit panen sedikit saja, kebutuhannya banyak dipanen. Jangan dipanen total. Itu jangka pendek. Kalau memang kebutuhan, kalau nggak terlalu butuh bisa ditunda panen, nunggu harga bagus atau pabrik-pabrik itu buka. Nunggu. Kalau keuangan nggak ada kendala lagi, bisa ditunda musim depan biar tambah gede. Karena bertanam porang itu beda dengan tanaman yang lain, semusiman, itu adalah investasi jangka panjang.
hampir sama dengan perkebunan. Itu dari awal sudah sering saya sampaikan, mulai tahun-tahun 2017 kalau nggak salah. Dulur, jadi aku ngancani sampean pas porang jaya, aku yo ngancani sampean pas porang amblek. Jadi dulur, saya tetap konsisten dengan porang. Pas sayang-sayangnya saya juga bersama jenengan, pas jeblok-jebloknya saya juga bersama jenengan. Jadi porang jaya, Martono Porang Madiun bersama jenengan, porang amblek kita tetap menemani jenengan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, tetap semangat. Jadi dulur, begitu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat di jalur porang. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.